pemirsa, saya lagi buru-buru banget mau ke kantor Bank Indonesia, tapi kartu uang elektronik malah ketinggalan di rumah. Namun untungnya sekarang sistem pembayaran di Indonesia sudah lebih banyak pilihan. Contohnya yang baru saya gunakan, KrisTap, di mana menggunakan smartphone aja udah bisa bayar berbagai macam moda transportasi di Jakarta dan sekitarnya. Jadi sekarang kalau kartu elektronik ketinggalan di rumah atau lupa isi saldo, nggak usah panik lagi. Nah, keretanya sudah hampir sampai pemirsa. Tetap ikuti saya terus ya, karena saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan Kris saat ini yang bisa digunakan sebagai tap in dan tap out. Pemirsa pasti sering banget dong menggunakan Kris untuk bertransaksi. Tapi udah pada tahu belum, Kris itu apa sih? Nah, bagi yang belum tahu, ini penjelasannya. Quick Response Code Indonesian Standard atau yang biasa disingkat KRIS merupakan standar QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. KRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi QR Code dapat lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal atau cemumuah. Semua penyedia jasa pembayaran atau PJP yang akan menggunakan QR Code wajib menerapkan KRIS. Dan saat ini KRIS telah digunakan di seluruh wilayah Indonesia, dari retail modern hingga pedagang kaki lima. Dan bahkan di sejumlah negara di mana Bank Indonesia telah menjalin kerjasama KRIS antar negara dengan otoritas moneter dan pemerintah di negara tersebut. KRIS menjadi sebuah inovasi yang mampu menjangkau usaha kecil hingga mikro dan menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan inklusi keuangan ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga turut mendorong perekonomian Indonesia. Pemirsa, sekarang Kris makin lengkap nih fiturnya. Untuk bertransaksi, sekarang nggak cuma scan barcode aja, tetapi juga bisa menggunakan tap, baik menggunakan smartwatch ataupun smartphone. Jadi makin cepat dan praktis kan dalam bertransaksi? Sebagai informasi nih pemirsa, saat ini Kris Tap In and Out bisa digunakan di 5 moda transportasi di Jabodetabek, mulai dari komuter lain, MRT Jakarta, LRT Jakarta dan LRT Jabodebek, Transjakarta Non-BRT dan Transjakarta Koridor BRT. Dan gak cuma di Jabodetabek pemirsa, saat ini Kris Tap In and Out juga diadopsi oleh 14 provinsi di Indonesia yang digunakan di berbagai moda transportasi, mulai dari bus seperti Damri hingga berbagai moda transportasi perkotaan. Dan pemirsa, saat ini sebentar lagi saya akan mencoba bertransaksi menggunakan Kris Tap di moda transportasi yang lain. Ikutin yuk! Akhirnya saya sampai di kantor Bank Indonesia. Dan sebentar lagi saya akan mengulas lebih lanjut terkait Kris Tap In and Out bersama Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Fitriah Irmi Triswati. Halo Ibu. Halo Mbak Kris, apa kabar? Baik, Ibu sendiri kabarnya gimana? Baik-baik sekali. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama CNN Indonesia. Ibu Fitri, sekarang kan Kris Tap ini makin banyak digunakan di Indonesia, baik di merchant maupun di moda transportasi umum. Tadi sebenarnya saya kesini menggunakan Transjakarta, Ibu, dan sudah menggunakan Kris Tap. Nah, pertanyaan saya untuk mengawali diskusi kita,
sebenarnya positioning dari Kristep itu seperti apa? Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini udah ada KrisScan. Apakah nantinya Kristep ini akan menggantikan fungsi dari KrisScan? KrisStep ini sebetulnya diposisikan dia sebagai pelengkap KrisScan yang sudah banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Jadi dia bukan bersaing gitu ya. Nah, tapi memang KrisStep ini punya segmentasi use case yang masif dan juga rapid gitu ya. Dia menuntut kecepatan dan juga kepraktisan khususnya di transportasi. Nah, KrisStep ini tentunya memperluas kapabilitas Kris yang telah ada dengan menghadirkan pembayaran yang near sentuh tadi dan mendukung prinsip kita yang kalau ingat ya Mbak Kris ingat, Kris itu punya prinsip cemumuah. Jadi cepat, mudah, murah, aman, dan handal sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Gitu ceritanya. Jadi bukan menggantikan tapi Bukan, melengkapi. Fiturnya sudah banyak. Gitu. Oke, tapi berbicara dengan kecepatan dan efisien, bagaimana dari keamanan sendiri untuk KrisStep ini? Apakah Ibu ada tips bagi pengguna yang menggunakan KrisStep agar lebih aman gitu dalam bertransaksi? Nah, jadi yang perlu dicatat, kami di Bank Indonesia selalu menempatkan yang namanya keamanan, keandalan, dan juga kenyamanan sebagai fondasi utama dalam pengembangan sistem pembayaran digital ke depan. Nah, KrisStep ini dikembangkan secara kolaboratif bersama industri di sistem pembayaran. Jadi kami selalu hand in hand dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI. Dan KrisStep ini telah melalui berbagai tahapan pengujian termasuk regulatory sandbox selama beberapa bulan. Nah, ini untuk memastikan kesiapan, keandalan, dan juga keamanan sistem dengan penerapan tentunya standar keamanan yang tinggi dan punya standar internasional. Nah, dalam implementasinya KrisStep juga memakai skema account based gitu ya. Jadi dia server based pada aplikasi pembayaran. Jadi dia tidak bergantung pada kartu fisik dan juga mengurangi resiko kehilangan atau penyalahgunaan. Dan kita juga punya mekanisme autentifikasi yang berlapis gitu ya, seperti pakai PIN, kemudian ada biometriknya juga, sehingga setiap transaksi hanya dapat dilakukan atas persetujuan aktif penggunanya. Nah, yang perlu dicatat nih tadi pertanyaannya Mbak Kris gitu ya, kami menghimbau semua pengguna KrisStep dan juga pengguna inovasi digital lainnya untuk menerapkan langkah-langkah pengamanan. Yang pertama, selalu menggunakan aplikasi sistem pembayaran yang resmi dan berizin dan juga diawasi oleh Bank Indonesia. Itu wajib gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, bertransaksi pada merchant resmi yang sudah menampilkan logo Kris gitu ya. Jadi itu pasti merchant resmi yang dibina oleh Bank Indonesia. Lalu kemudian yang ketiga, kita sebaiknya selalu memeriksa nominal dan juga tujuan transaksi serta memantau notifikasi dan riwayat transaksi secara berkala untuk keamanannya. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, segera laporkan kepada penyelenggara jasa pembayaran jika menemukan indikasi transaksi yang mencurigakan. Oke, baik Bu. Sekarang kan KrisStep udah digunakan di banyak merchant dan digunakan di 5 moda transportasi umum. Kedepannya Ibu, apakah udah ada timeline terkait masa depan dari KrisStep sendiri? Mungkin rencana jangka panjangnya seperti apa? Baik, jadi Bank Indonesia tentunya mendorong perluasan akseptasi KrisStep secara bertahap. Ini sejalan dengan kesiapan ekosistem dan tentunya kebutuhan di lapangan. Nah, per November 2025 ini, KrisStep telah diimplementasikan di 14 provinsi loh Mbak Kris, dan juga mencakup 31 moda transportasi. Nah, kedepannya di tahun 2026, fokus utama tentunya diarahkan pada perluasan penggunaan KrisStep di transportasi publik daerah lainnya yang masih belum mengimplementasikan, sambil terus memperkuat pemerataan layanan publik secara digital. Nah, di luar transportasi, jadi tidak hanya di transportasi nih, KrisStep juga tentunya berpotensi diperluas ke sektor lain yang membutuhkan transaksi yang cepat dan praktis. Apa contohnya coba? Parkir, rumah sakit, dan juga mungkin pusat perbelanjaan lainnya.
Perluasan ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, kemudian juga mengurangi antrian, serta memperkuat integrasi sistem pembayaran digital dengan aktivitas masyarakat setiap harinya. Jadi semakin mudah, semakin cepat, dan juga semakin seamless pengalaman memakai Kris ini. Baik, luar biasa sekali Bu. Terima kasih atas insight-nya. Terima kasih ya atas pengalamannya sudah mencoba Kristep di transportasi di Jakarta. Biasa cepat Luar biasa. sekali. Sehat dan sukses selalu Bu. Ya, sama-sama sukses. Terima kasih. Pemirsa, setelah beraktivitas seharian, akhirnya saya balik ke kantor. Dan barusan saya jajan kopi. Dan tentu saja lagi-lagi pembayarannya menggunakan Kristep. Tetapi sejauh ini, bagaimana ya pendapat para merchant maupun para pengguna terkait Kristep yang satu ini? Di sini udah banyak yang pakai Kak, cuma masih bervariasi. Ada yang masih pakai kartu, ada yang masih pakai scan gitu sih Kak. Kita coba bantu untuk sosialisasi, soalnya Kristep ini pembayarannya tuh mudah dan cepat gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lagi antrian panjang nih siang-siang pakai Kristep tuh mempercepat metode pembayaran. Udah sering, aku pakai Kristep tuh tiap hari karena aku kan naik transportasi umum, jadi aku biasanya tuh pakai di KRL, LRT, Transjakarta. Simple sih, karena udah tinggal tap-tap aja, udah beres. Kalau Kristep lumayan sering ya, tapi dia di beberapa merchant dan sering naik transportasi umum juga, jadi sering ngetap walaupun kadang-kadang masih sering nge-scan. Nah pemirsa, itulah pengalaman menggunakan Kristep baik di moda transportasi umum maupun di merchant. Dan sekarang pemirsa, jika Anda ingin menggunakan moda transportasi umum, udah nggak usah ribet lagi. Jika kartu elektronik Anda ketinggalan di rumah atau lupa isi saldo, fitur Kristep In and Out semakin melengkapi transaksi digital di Indonesia. Ya, kita harapkan penggunaan Kris ini bisa lebih meluas lagi karena dampak positifnya jelas. Selain membantu transaksi, meningkatkan inklusi keuangan serta mendorong perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Ritsi, CNBC Indonesia Beyond Business.